Pesona hewan peliharaan jiwa atau Huan Chongxi. Dari bab 291 sampai bab 195. Channel Novel Donghua. Bab 291, Turun, Iblis yang Mengejutkan Dunia bagian 1. Kenapa kau tidak mendengarkan bujukanku? Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap. Di samping mayat yang terbakar itu ada saudara dari pelatih hewan peliharaan berjiwa terbakar. Sebelumnya, semua orang mengomentari bahwa, ketika organisme mimpi buruk putih muncul, pelatih hewan peliharaan jiwa terbakar bersikeras bahwa itu mungkin hanya hewan peliharaan jiwa tingkat lanjut yang belum matang karena dia tidak mendeteksi adanya pikiran apapun dari organisme ini. Oleh karena itu, pelatih hewan peliharaan jiwa yang delusi ini memulai mantra untuk mencoba menyelidiki setengah iblis yang aneh itu. Namun, pelatih hewan peliharaan jiwa ini bahkan tidak dapat memulai mantranya sebelum iblis setengah kuat itu mendeteksi permusuhannya. Saat berikutnya, api iblis yang menakutkan itu membakar, tidak meninggalkan apapun, bahkan tulang pun tidak. Melihat seorang ahli terbunuh dengan mudahnya, seketika itu juga, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti semua ahli dari faksi besar. Akhirnya, seseorang menyadari bahwa organisme di depan mereka tidak mungkin dapat diukur dengan akal sehat. Dalam keadaan kaget dan ngeri, mereka menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka untuk melarikan diri. Ketika satu orang melarikan diri, pertahanan mental lainnya juga langsung runtuh. Mampu membunuh master jiwa ingatan ke-8 dengan mudah hanya dengan satu teknik, iblis ini juga dapat membunuh mereka dengan mudah. Terus tinggal di sana hanya akan menyebabkan mereka menjadi abu api iblis putih. Semua anggota generasi setengah baya telah pergi. Di hadapan organisme yang kuat, aneh, namun tidak dikenal itu, mereka adalah organisme yang paling lemah. Tidak ada yang berani bertahan dan melawannya. Ketika semua ahli generasi menengah pergi, Ye Wansheng tetap tinggal. Ketika kematian menghampirinya, jiwanya pun menjadi kaku. Meskipun hasrat batinnya mendesaknya untuk terbang di depan Ye Qingzi dan melindunginya, tubuh dan jiwanya tidak lagi berada dalam kendalinya sendiri. Lengan ramping Ye Qingzi masih melingkari Cumu. Cumu mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi. Pupil matanya yang putih dan kosong menatap Ye Qingzi, tetapi masih sangat lebar dan tidak jelas. Ye Qingzi melihat bahwa Ye Wansheng baik-baik saja, dan akhirnya menghela napas. Matanya yang cantik masih menyembunyikan air mata yang berkilauan, tetapi menyadari Cumu menatapnya dengan tatapan kosong, dia segera melepaskan Cumu dan menyeka jejak air mata di pipinya. Cumu, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qingzi memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan alam setengah iblis milik Cumu menggunakan ingatannya. Namun, ketika Ye Qingzi menyuntikkan ingatannya ke dalam dunia mental Cumu, dia merasakan suaranya jatuh ke lautan luas dan mengamuk yang tidak memberikan respons balik. Cumu perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya yang keperakan, bersinar terang, namun tampan menatap ke langit yang luar biasa luas. Di udara, naga tersembunyi Qian semakin menderita luka. Dengan lebih dari 10 hewan peliharaan jiwa yang menyerangnya, tidak peduli seberapa kuat naga tersembunyi Qian, ia tidak dapat bertahan lama. Kekuatan bertarungnya jelas tidak sekuat sebelumnya. Tiba-tiba tubuh Cumu melayang ke atas. Ye Qingzi tercengang dan hendak mengatakan sesuatu kepada Cumu, tetapi Cumu langsung terbang ke udara, meninggalkan serangkaian jejak putih. Setelah menjadi setengah iblis, kecepatan terbang Cumu sangat cepat. Ketika Ye Qingzi kembali sadar, tubuh yang dibentuk perak itu telah menjadi bayangan putih dalam penglihatan Ye Qingzi, perlahan-lahan naik ke langit. Qingzi, kau baik-baik saja. Melihat iblis putih yang menakutkan itu pergi, Ye Wansheng segera berlari ke arah Ye Qingzi, memeluk Ye Qingzi yang berekspresi aneh, dan bertanya. Wajah Ye Qingzi kini pucat, bukan karena teror dari si iblis setengah Cumu, tetapi karena serangan balik energi dari binatang hitam pengadilan perang. Serangan balik ini sangat kuat untuk level Ye Qingzi saat ini. Satu kesalahan saja dan Ye Qingzi akan mati. Ye Wansheng juga tidak ingin Ye Qingzi menggunakan teknik jiwa ini justru karena ini. Aku baik-baik saja, tidak terlalu lama. Dengan obat, aku bisa segera pulih. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya, wajahnya yang rapuh masih menunjukkan kekhawatiran terhadap Cumu yang setengah iblis.
Pertarungan di udara adalah pertarungan antara beberapa hewan peliharaan jiwa yang paling kuat. Sebagai seorang master jiwa ingatan kedua, bahkan jika Cumu dalam kondisi yang aneh, dia akan kesulitan untuk memasuki pertarungan seperti itu. Kingzi, makhluk apa itu? Sampai hari ini, aku belum pernah melihat makhluk jahat seperti itu. Apakah itu masih hewan peliharaan jiwa? Ye Wansheng menatap Cumu yang pergi dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah menarik kembali binatang hitam pengadilan perang yang lelah, dia membiarkan Ye Wansheng membantunya ke tempat yang aman untuk beristirahat. Orang tua istana mimpi buruk, kendalikan mimpi buruk putihmu sendiri. Teriak tuan pedagang yang datang terlambat. Master pedagang mengendarai Chaotic Thunder Feather Demon tahap ke-9. Kekuatannya berada di bawah kekuatan Master Istana Yu, Xiao Ren, dan bahkan Li Sheng, jadi dia hanya bisa mengendalikan hewan peliharaan jiwanya untuk menyerang Qian Hidden Dragon dari jauh. Iblis berbulu petir kekacauan mengendalikan energi tipe angin dan tipe iblis. Ketika sinar sayap yang terbuat dari petir itu terbang menembus awan, tiba-tiba sayap itu hancur oleh semburan api iblis putih yang tiba-tiba. Jurus-jurus dari tuan pedagang tua itu jelas ditujukan kepada naga tersembunyi Qian. Akan tetapi, karena gangguan dari api iblis putih, jurus itu tidak berguna lagi, jadi tuan pedagang tua itu tentu saja merasa marah. Langsung mengutuk kemampuan pengendalian hewan peliharaan jiwa istana mimpi buruk yang payah. Mengerikan, iblis tua mimpi buruk, apakah kamu bermain kotor di saat seperti ini? Dengan segera, mantra jiwa lain datang dari seorang ahli istana hewan peliharaan jiwa yang datang untuk mengeluh. Dikutuk oleh dua orang berturut-turut, istana mimpi buruk menjadi semakin bingung. Dia secara khusus melirik mimpi buruk putihnya, yang sedang mengisi daya. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan pastikan untuk melihat apa yang dilakukan White Nightmare-ku. Submaster Istana White Nightmare berkata sebagai balasan, penuh dengan penghinaan. Tuan pedagang tua itu sangat dekat dengan tuan kota pengganti Nightmare City. Ketika dia mendongak, dia bisa melihat White Nightmare miliknya di sana. Aneh, aku merasakan mimpi buruk putih melintas di wajahku, meskipun begitu. Tuan pedagang tua itu mulai berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tuan pedagang tua itu melihat sosok iblis yang terbakar dengan api iblis putih tepat di depannya. Tidak ada aura. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan ancamannya, yang dirasakan hanya hawa dingin dari neraka yang perlahan-lahan menyerbu jiwa seseorang. Ketika tuan pedagang tua itu melihat wujud asli makhluk tak dikenal itu, wajahnya menjadi serius. Makhluk di depannya bukanlah White Nightmare, tetapi jauh lebih jahat dan kuat daripada White Nightmare. Makhluk itu tidak mengeluarkan aura apapun dari tubuhnya, tetapi membuat orang takut dari lubuk hatinya. Api putih di tubuh luarnya tidak menunjukkan energi apapun, tetapi begitu dinyalakan, ia dapat menghancurkan semuanya. Keringat dingin menetes di dahi kepala pedagang tua itu. Dia telah hidup selama ini, tetapi dia belum pernah melihat organisme aneh seperti itu, apalagi berdiri kurang dari 1 meter darinya. Kepala pedagang tua itu bahkan tidak tahu bagaimana makhluk itu muncul di punggung burung bulu petir caotik miliknya. Ah! Di langit, terdengar teriakan melengking yang intens. Semua jagoan yang mengelilingi Qian Hidden Dragon menyadari teriakan itu dan segera menoleh, menyebabkan semua pandangan tertuju pada sumber teriakan. Api iblis putih jatuh dari langit. Semua orang sangat bingung, karena tidak ada yang mengira bahwa tuan pedagang tua yang berada paling jauh dari medan perang akan terbakar oleh api iblis dan jatuh langsung dari langit. Jelas menderita luka jiwa yang sangat parah. Dengan sangat cepat, mata semua orang tertuju pada penguasa Nightmare City, karena hanya ada hewan peliharaan roh jahat istana Nightmare, White Nightmare, yang dapat mengendalikan api iblis putih. Situasi seperti itu pastilah orang ini yang sedang bermain trik. Namun, penguasa kota mimpi buruk tidak melakukan apapun. Pada saat ini, matanya sedang mengamati sosok putih sombong yang perlahan melayang ke langit. Biasanya dingin dan tenang, dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut dan terkejut di wajahnya. Apa itu? Siapa kesayangan? Siapa kesayangan? White Nightmare, tidak tunggu, bahkan lebih kuat dari White Nightmare. Organisme apa ini? Organisme yang belum pernah terlihat sebelumnya. Akhirnya,
Para ahli melihat sosok manusia iblis yang diam-diam melayang ke medan perang. Manusia iblis ini benar-benar sunyi. Bahkan tekniknya pun tidak bersuara. Jika bukan karena teriakan Tuan Pedagang, tidak seorang pun akan menyadari sosok iblis yang menakutkan itu telah datang di antara mereka. Dingin, sombong, topeng Raja Iblis itu tidak membutuhkan ekspresi lain. Ia memandang rendah organisme lain. Pupil matanya yang apatis, pucat, dan kosong tidak mengandung sedikit pun emosi, hanya menatap dunia dengan mata yang dapat membawa kematian bagi makhluk hidup apapun. Aneh, tak terlacak, ia memiliki energi jahat yang sama sekali berbeda dari yang lain, seakan-akan berasal dari dimensi lain. Misterius, tidak dapat dibedakan dengan manusia dan hewan peliharaan, bahkan mungkin merupakan organisme yang tidak pernah dikenal umat manusia. Kuat, kekuatan yang tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun, sikap arogannya berarti bahwa ketika ia menunjukkan kekuatannya, ia dapat mengguncang dunia, membawa kehancuran tak terbatas. Pada saat ini, semua orang mensubscribe channel Novel Donghua dan dikejutkan oleh organisme yang dingin, sombong, apatis, aneh, misterius, dan kuat ini. Tidak seorang pun dapat memberikan satu penjelasan pun untuk organisme iblis berbentuk manusia ini. Titik. Sebagai pemimpin semua ahli, wajah kepala kota tua Li menjadi muram. Sebagai pangkat tertinggi, bahkan dia tidak dapat mendeteksi aura apapun dari organisme aneh ini. Naga tersembunyi berwarna biru kehijauan itu memancarkan aura kekuatan dan kehancuran yang brutal. Kekuatannya dapat dirasakan langsung melalui tubuhnya yang besar dan aura yang kuat. Namun, Raja jahat yang terbakar dengan api iblis putih di depannya ini memiliki kekuatan yang sepenuhnya tersembunyi, tidak memperlihatkan sedikit pun. Itu benar-benar bertolak belakang jika dibandingkan dengan keganasan naga tersembunyi Qian yang tak terkalahkan. Semuanya, berhati-hatilah, iblis ini sangat kuat. Meskipun tidak ada energi yang bocor darinya. Aku bisa merasakan simpanan energi yang sangat besar di dalam iblis ini. Tuan Kota Tuali menyadari kekuatan iblis ini dan segera memberitahu semua orang menggunakan ingatan jiwa. Yang tidak diketahui oleh Tuan Kota Tuali adalah, energi besar yang dibicarakannya itu persis adalah energi mata air giok yang dicuri oleh naga tersembunyi Qian darinya. Dan yang lainnya tidak akan pernah menyangka kalau iblis yang menggemparkan para ahli angkatan lama itu adalah wujud terakhir dari remaja kerasukan setan yang telah menyerap tenaga dari mata air giok. Bab 292, Turun, Iblis yang Mengejutkan Dunia Bagian 2. Aduh, aduh. Dengan hanya sepotong kulit utuh di tubuhnya, naga tersembunyi Qian mengeluarkan raungan gemetar. Jade Spring yang dicuri oleh kepala kota Tuali dari naga tersembunyi Qian ini awalnya adalah darah suci yang akan digunakannya untuk pematangan. Sekarang setelah naga tersembunyi Qian memperkuat dirinya sendiri dan telah mencapai level yang mirip dengan naga tersembunyi Qian Empyrean, Jade Spring tidak berguna baginya. Awalnya, naga tersembunyi Qian ingin menggunakan mata air giok ini untuk membanjiri keturunannya demi benar-benar mendapatkan darah naga tersembunyi Qian Empyrean. Tetapi kemunculan Cumu membuatnya berubah pikiran, karena, jika memang akan dicuri oleh ahli manusia itu, naga tersembunyi Qian lebih memilih memberikan harta karun terbaik ini kepada manusia yang telah disetujui oleh naga tersembunyi Qian Empyrean dan memberinya kekuatan tak terbatas. Mata air giok merupakan benda suci dalam spesies naga tersembunyi Qian. Hanya naga tersembunyi Qian yang benar-benar dapat mengaktifkan energi kuat di dalamnya. Li Sheng dan ayahnya telah memegang mata air giok ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum memperoleh bahkan 1/10 dari kekuatannya. Titik. Ini adalah setengah iblis. Penguasa subkota Istana Mimpi Buruk tercengang melihat setengah iblis Cumu. Namun, hanya otoritas sebenarnya dari Nightmare Palace yang mengetahui apa arti pernyataan ini. Namun, sama seperti ketika Xia Guanghan pertama kali melihat Cumu menjadi setengah iblis, ahli Istana Mimpi Buruk tingkat ke-10 ini sangat terguncang hatinya. Karena setengah iblis di hadapan mereka jelas berbeda dari setengah iblis Istana Mimpi Buruk. Perbedaan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh kepala sub-istana Istana Mimpi Buruk Putih. Hal yang menakutkan dari mimpi buruk adalah, ketika ia menjadi lebih kuat dari pemiliknya, pemiliknya tidak akan membatasi pertumbuhannya,
tetapi sebaliknya ia akan langsung melahap jiwa pemiliknya. Insiden setengah iblis jelas bukan hal yang unik di Istana Mimpi Buruk. Dahulu, pemimpin spiritual Istana Mimpi Buruk, Bay Majesty, memiliki White Nightmare yang sangat berbakat. Nightmare ini, ketika Bay Majesty mencapai titik jenuh, dengan paksa memakan jiwa Kaisar Roh Bay Majesty. Sebagai seorang Kaisar Roh, jiwanya sudah sangat kuat, jadi dia sulit dibunuh. Ketika Yang Mulia Bay dilahap oleh mimpi buruk putih, jiwanya tidak langsung hancur. Sebaliknya, mereka terlibat dalam pertempuran spiritual paling intens melawan jiwa mimpi buruk putih. Namun, dalam pertarungan jiwa yang paling menyakitkan ini, seseorang masuk ke dalam kondisi kejahatan yang paling parah. Jiwa mimpi buruk dan jiwa manusia, ketika keduanya bersatu, ia menjadi organisme terkuat dalam sejarah Istana Mimpi Buruk, setengah iblis. Pada saat itu, ketika pemimpin Istana Mimpi Buruk Bay Majesty berubah menjadi setengah iblis, hal itu mengejutkan seluruh Istana Mimpi Buruk. Dan iblis yang tidak punya pikiran itu menyebabkan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, para tetua Istana Mimpi Buruk bersatu untuk membangunkan leluhur mimpi buruk sebelum akhirnya menyelesaikan peristiwa ini. Kejatuhan White Nightmare yang mengejutkan merupakan kiamat bagi seluruh Nightmare Palace. Para anggota lama Nightmare Palace masih memiliki ketakutan yang tersisa saat peristiwa itu disebutkan. Penguasa Istana White Nightmare ini masih muda saat itu. Dia hanya melihat sekilas sosok setengah iblis itu dan menggigil ketakutan, merasakan darahnya membeku. Itu adalah organisme paling mengerikan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Kenangan itu tidak bisa dihapus. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Kota Li akan melahirkan setengah iblis langka lainnya. Setengah iblis ini mungkin belum mencapai tingkat setengah iblis seperti Yang Mulia Bay, tetapi aura misterius dan jahat yang tersembunyi di dalam tubuhnya tetap saja membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa? Kenapa ada setengah iblis yang begitu kuat? Mungkinkah ada ahli tersembunyi lain yang sekuat Yang Mulia Bay telah jatuh, dimangsa oleh mimpi buruk putih mereka sendiri, gumam kepala sub istana-istana mimpi buruk. Setengah iblis selalu dianggap sebagai dewa di tingkat atas Istana Mimpi Buruk. Menghadapi dewa yang hampir mereka puji, bagaimana mungkin sub penguasa istana-istana mimpi buruk ini masih ingin bertarung? Dia hanya bisa bertahan di udara saat dia menyaksikan setengah iblis itu muncul. Raja iblis ini, bahkan saat berdiri di langit yang luas, bahkan melawan banyak hewan peliharaan yang kuat, ia tetap berdiri sendiri dan bangga di wilayahnya. Kegelapan yang hampa adalah latar belakangnya. Api putih yang tenang adalah warna utamanya. Dari atas ke bawah, ia melepaskan kejahatan yang tidak cocok dengan dunia ini. Jika ia bukan milik dunia ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan kekuatan dunia ini untuk mengalahkannya? Titik. Heng-heng, ini hanyalah mimpi buruk putih yang liar, biarkan binatang laut senja hutanku mengujinya. Master Sekte Elemental Yu bahkan sekarang belum menyerang naga tersembunyi Cian. Melihat setengah iblis Cumu muncul, menggunakan keuntungan hewan peliharaan jiwa tipe air, dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan terhadap setengah iblis Cumu. Binatang laut senja hutan, makhluk laut dalam yang mampu melintasi angkasa manapun, seakan-akan sedang berenang di laut dalam. Binatang laut senja hutan selalu memiliki wilayah perairan yang tenang di sekitarnya. Wilayah ini tidak akan meluas, tetapi juga tidak akan menyisakan 5 meter dari binatang laut senja hutan. Begitu ia bergerak, airnya juga akan mengalir, jadi bahkan di awan, binatang laut senja hutan masih bisa terbang bebas. Alam air biru mulai mengalir dengan cepat hingga jarak 10 meter dari setengah iblis Cumu. Tiba-tiba, dari dalam alam air, binatang laut senja hutan mulai mengepakkan ekornya dengan frekuensi tinggi, menyebabkannya berputar cepat di sekitar setengah iblis Cumu. Teknik andalan binatang laut senja hutan milik guru Sekte Yu, 1000 pusaran. Mereka yang mengenal Master Sekte Yu dengan baik langsung mengenali teknik ini. Master Sekte Yu telah menggunakan jurus andalan binatang laut senja hutannya sejak awal. 1000 pusaran. Air yang berputar dengan kecepatan tinggi terbagi menjadi ribuan aliran. Semua aliran ini tampaknya memiliki kecerdasan, melilit Half Devil dan perlahan-lahan menciptakan pusaran air setinggi hampir 1000 meter dari bawah ke atas.
Pusaran air yang mendekati langit itu benar-benar memerangkap Cumu di tengahnya. Ribuan cambuk air dalam Tousan Swirs berkecepatan tinggi itu dengan ganas menghantam tubuh Cumu. Pada frekuensi dan kekuatan seperti itu, bahkan jika itu adalah gunung, ia akan hancur. Namun, efek terbesar dari 1000 pusaran bukanlah 1000 cambuk, melainkan gaya sentripetal besar yang datang bersama aliran air. Gaya ini dapat mengunci hewan peliharaan berjiwa kekar dan menghancurkan tulang-tulang mereka dengan paksa. Ketua Sekte Yu, bagus sekali, kau telah membatasi hal itu. Ayo cepat singkirkan naga tersembunyi Cian. Aku akan menjamin bagian untukmu. Ketua Kota Tuali melihat bahwa Ketua Sekte Yu telah berhasil dalam serangan pendahuluannya dan mengangguk puas. Tak seorang pun ahli sebelumnya berani menyerang setengah iblis ini. Sekarang setelah serangan Master Sekte Yu berhasil, mereka sedikit mengatasi rasa takut mereka terhadap organisme tak dikenal ini dan melepaskan ketegangan mereka. Mulai mengatur ulang banyak hewan peliharaan jiwa mereka. Ketika semua orang mulai mensubscribe channel Novel Donghua dan menyerang lagi, hanya penguasa sub istana-istana mimpi buruk yang tetap diam. Dia mulai tertawa dingin. Jika setengah iblis saja bisa dengan mudah dibatasi, lalu bagaimana mungkin begitu banyak ahli istana mimpi buruk kita tidak akan mampu mengalahkan setengah iblis yang mulia baik sebelumnya. Kepala subistana-istana mimpi buruk diam-diam menjauhkan diri dari medan perang, karena dia tahu, segera, sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Apakah Jokowi membangun dinasti? Kekuatan berkuda tipe air milik guru Sekte Yu jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara semua pelatih hewan peliharaan jiwa yang ada. Dan kemampuan tipe air sebagian besar digunakan untuk melemahkan dan mendukung. Ketika teknik tersebut digunakan dengan baik, itu juga dapat menjebak lawan, bahkan jika mereka memiliki peringkat 1 atau 2 lebih tinggi. Pusaran 1000 itu panjangnya 1000 meter saat berputar dengan anggun, pusaran itu seperti naga air yang disangga. Air yang dilontarkannya dapat menciptakan hujan badai di suatu wilayah. Melihat setengah iblis itu masih terjebak, melemah karena 1000 pusaran, Master Sekte Yu tersenyum tipis. Dari apa yang dilihatnya, selama dia menggunakan tekniknya dengan baik, bahkan melawan organisme yang lebih kuat, dia masih bisa mengalahkan mereka. Ini adalah pengalaman yang dia peroleh dari puluhan tahun pertempuran. Tiba-tiba, tubuh api putih itu bergerak. Gerakan Cumu tidak lagi membutuhkannya untuk melangkah. Dengan sebuah pikiran, tubuhnya melayang ke atas. Pada titik ini, setengah iblis itu perlahan mulai melayang keluar. Memiliki kekuatan air yang luar biasa, aliran air yang berputar terasa seperti hembusan angin yang tidak berbahaya, hanya sedikit memiringkan api iblis di tubuhnya. Setan ini menusuk dari dalam keluar, namun yang paling penting, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda miring karena air. Ketika guru Sekte Yu melihat pemandangan ini, senyumnya langsung berubah menjadi rahang menganga. Efek paling kuat dari pusaran 1000 adalah efek goyangan yang menyertai putarannya. Pusaran 1000 dapat dihancurkan dari dalam keluar dan dapat dilepaskan dari bawah atau atas. Tetapi tidak ada hewan peliharaan jiwa yang dapat berjalan lurus melewati pusaran paling kuat dan mencapai bagian luar. Bukan hanya Master Sekte Yu saja yang tercengang, para ahli yang semuanya mengetahui dengan baik efek dari tipe air pun membuka mata mereka lebar-lebar. Bagaimana kau bisa menembusnya dengan lurus? Bahkan jika naga tersembunyi Cian bisa menembusnya dengan lurus, ia akan terus berputar hingga ia menjadi bingung dan benar-benar kehilangan arah. Monster apa ini? Ketika Master Sekte Yu melihat setengah iblis itu akhirnya berhasil lolos sepenuhnya. Ia akhirnya berteriak. Apakah itu hewan peliharaan jiwa berjenis hantu? Hanya hewan peliharaan jiwa berjenis hantu tanpa bentuk yang bisa mengabaikan kekuatan seperti itu, kan? Pemilik istana hewan peliharaan jiwa mengerutkan kening dan berkata, tipe hantu. Tentu saja si setengah iblis itu bukan sejenis hantu. Tidak seorang pun akan tahu kekuatan misterius apa yang dimiliki si setengah iblis jenis lain ini. Setelah melayang keluar dari pusaran 1000, si setengah iblis akhirnya memulai serangannya. Ketika diam, ia seperti patung yang tergantung di langit yang gelap. Ketika bergerak, ia tiba-tiba berubah menjadi iblis yang pemarah dan kejam. Ketika Cumu menunjukkan kecepatannya, gerakannya yang mirip dengan teleportasi membuat semua orang terkagum.
Gerakannya penuh tenaga, itu jelas bukan hantu yang melayang seperti kehampaan. Setiap kali berubah posisi, itu menyebabkan ruang di dekatnya berputar aneh. Gua angin setengah iblis. Tubuh yang penuh dengan kekuatan ledakan muncul di depan binatang laut senja hutan. Setengah iblis Cumu mengulurkan tangan dan membuka kelima jarinya. Di telapak tangannya ada gua lubang hitam yang terbuat dari energi hitam. Gua angin palem kecil ini menimbulkan turbulensi di seluruh ruang. Badai energi tipe lain perlahan terbentuk saat aura kematian menyelimuti ruang tempat binatang laut senja hutan berada. Bab 293, Kedatangan, Iblis yang Menggemparkan Dunia bagian 3. Teknik tipe lain. Melihat gua angin tipe lain muncul, ekspresi ketua sekte Yu mengalami perubahan yang luar biasa. Tipe yang lain adalah atribut yang paling langka di antara semua atribut. Dan tipe hewan peliharaan jiwa yang paling umum di dunia hewan peliharaan jiwa adalah kelompok besar spesies mimpi buruk yang dibesarkan oleh istana mimpi buruk. Lebih jauh lagi, keunikan tipe lainnya terbatas pada Raja White Nightmare yang memiliki atribut kekuatan ini dalam api iblis putih mereka, Cyan Nightmare dan Blue Nightmare bahkan tidak memilikinya. Atribut tipe lainnya tidak hanya tidak dapat diimbangi oleh atribut lainnya, tetapi tekniknya juga multivariabel dan aneh, serta tidak dapat dilacak. Seringkali teknik lain tingkat rendah dapat melukai hewan peliharaan jiwa dengan pertahanan yang sangat tinggi. Sebuah gua angin yang mengerikan terbuka di udara, dan wilayah perairan di sekitar binatang laut senja hutan mulai dengan cepat tersedot ke dalamnya. Wilayah perairan yang menjadi tumpuan para binatang laut senja hutan untuk bertahan hidup seketika lenyap dan mereka tiba-tiba berubah menjadi ikan-ikan yang terdampar. Meronta-ronta dan menggeliat-geliat tubuhnya. Kekuatan gua angin tidak berakhir di sini. Setelah wilayah air tersedot sepenuhnya, binatang laut senja hutan berada dalam bahaya tersedot juga. Tuan Sekte Yu, cepat panggil hewan peliharaan jiwamu. Seorang tetua agung Sekte Elemental buru-buru memperingatkan. Pemimpin Sekte Yu tidak mengucapkan mantra. Jika hal itu akan memungkinkannya untuk menarik mereka keluar dari rawa kematian ini, dia pasti sudah melakukannya. Jenis gua angin lainnya tidak hanya melahap tubuh dan energi hewan peliharaan jiwa, ia juga melahap ingatan jiwa manusia. Saat ingatan jiwa Sekte Lord Yu bersentuhan dengan gua angin setengah iblis, itu berarti hewan peliharaan jiwanya juga akan tersedot ke dalamnya. Hewan peliharaan siapa yang dapat menetralkan gua angin dan menyelamatkan hewan peliharaanku? Teriak keras pemimpin Sekte Yu yang berkulit putih pucat. Ia berharap para ahli lainnya akan mengulurkan tangan membantu. Semua orang saling memandang karena selain Nightmare Palace Lord White Nightmare yang juga memiliki kemampuan tipe lain yang dapat menyelamatkan Forest Dash Sea Beast dari gua angin. Para ahli dari faksi lain tidak memiliki Soul Pet dengan kemampuan semacam ini. Di satu sisi mereka dapat merasakan kekuatan dahsyat dari gua angin, sementara di sisi lain, mereka benar-benar tidak tahu Soul Pet apa yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi teknik tipe lain. Adapun penguasa kota istana mimpi buruk putih, lelaki tua ini sudah jauh dari pertempuran, menonton sebagai penonton. Dia, yang tidak akur dengan Sekte Elemental pasti tidak akan mengulurkan tangan membantu Tuan Sekte Yu. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak saat binatang laut senja hutan dilahap oleh gua angin setengah iblis, sedikit demi sedikit. Ia tidak berhenti berteriak sedih, tetapi akhirnya suaranya juga dilahap oleh gua angin. Akhirnya, binatang laut senja hutan pun ditelan seluruhnya. Setengah iblis Cumu perlahan menarik kelima jarinya dan setengah memegang api iblis putih yang menyala di tangannya. Bola cahaya gelap ini perlahan menghilang di telapak tangannya dan gua angin setengah iblis itu semakin mengecil saat Cumu semakin erat menggenggam tangannya. Akhirnya, gua itu berubah menjadi lubang elektron kecil. Tiba-tiba, nyala api iblis putih yang membesar dengan aneh mulai terbakar di telapak tangan Cumu. Dan pada saat yang sama nyala api iblis putih itu menyala di dalam lubang hitam kecil yang menyerupai tombol itu. Meskipun tidak ada yang terlihat, semua orang yang hadir dapat yakin bahwa binatang laut senja hutan telah terbakar habis oleh api iblis di dalam lubang itu. Bentuk konfirmasi terbaik atas kematian binatang laut senja hutan adalah keadaan pemimpin Sekte Yu dan ketika api iblis putih menyala, wajahnya menjadi pucat pasi. Seluruh tubuhnya tampak menderita luka jiwa saat dia berlutut di udara dengan rasa sakit yang tak tertandingi.
Luka jiwa lainnya. Kali ini, dia semakin menderita kerusakan umpan balik api iblis jiwa dari binatang laut senja hutan yang dengan liar mulai meracuni dan membakar jiwanya, membakar sisa kekuatan jiwanya yang kecil. Jika pemimpin Sekte Yu tidak terluka sebelumnya, api iblis jiwa ini mungkin masih bisa dicegah, tetapi saat ini dia dalam kondisi yang sangat lemah. Di hadapan kekuatan yang kuat namun jahat ini, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Tuan Kerajaan Lama Li, selamatkan. Selamatkan aku. Tuan Sekte Yu mengulurkan tangannya dengan rasa sakit yang luar biasa dan berteriak ke arah Tuan Kerajaan Lama dengan wajah bengkok. Wajah Tuan Kerajaan Lama Li menjadi sangat tidak sedap dipandang, bagaimana mungkin dia menduga kekuatan setengah iblis ini begitu mengejutkan. Tuan Sekte Yu bahkan tidak bertahan lama, dan dia buru-buru memerintahkan burung rok matahari terbenamnya untuk terbang menuju Tuan Sekte Yu. Cahaya kuning muncul dari Sunset Rock. Kemanapun ia lewat, tampaknya telah diberkahi oleh cahaya senja matahari terbenam. Ia terbang dengan cekatan, anggun, dan elegan, menunjukkan kemampuan pengendalian udara dari hewan peliharaan berjenis sayap hingga batas maksimal. Wah! Cahaya keemasan bersinar dan burung rok matahari terbenam tiba tepat di depan pemimpin Sekte Yu yang tubuhnya terbakar dari dalam keluar oleh api iblis. Sayap emasnya terbentang di atas kepalanya. Sosok burung rok emas besar menyelimuti semua yang ada di bawahnya dan meninggalkan jejak di tubuh Sek Lord Yu. Kemudian tubuhnya tampak terlindungi oleh pola burung rok emas. Mengikuti berkah dari pola burung rok emas, rasa sakit di wajah ketua Sekte Yu berkurang drastis. Teknik perlindungan puncak tipe cahaya. Pupil mata iblis kosong Cumu menatap pola batu besar emas suci yang melindungi pemimpin Sekte Yu dan dia mulai berbicara sendiri dengan hampa. Api iblis mimpi buruk bukanlah kekuatan api murni dan malah mengandung lebih banyak aura gelap. Perlindungan pola cahaya pada dasarnya menangkal api iblis yang berkembang biak di dalam tubuh pemimpin Sekte Yu, menyelamatkan hidupnya. Senior Sue dari Istana Solpet. Jangan simpan kekuatanmu lagi. Panggil hewan peliharaan utamamu dan hadapi Qian Hidden Dragon mereka. Kemampuan pemulihan Qian Hidden Dragon sangat kuat, dan jika kita mengendur, kekuatan bertarungnya akan cepat pulih dan kita semua akan mendapat masalah. Penguasa kerajaan lama Li Sheng akhirnya menyadari bahwa tamu tak diundangnya itu bisa mengendalikan hasil pertarungan. Ini, Qian Hidden Dragon bisa lari, tetapi Jade Spring harus tetap tinggal. Li Sheng tidak akan pernah membiarkan Qian Hidden Dragon mendatangkan malapetaka besar di wilayahnya dan kemudian melarikan diri dengan Jade Spring juga. Orang tua yang bernama Senior Sue itu mengeluarkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ahli istana hewan peliharaan jiwa kota Li yang tersembunyi dari dunia ini tidak ingin berpartisipasi. Dia tidak terlalu peduli dengan serangan naga tersembunyi Qian dan hanya tidak ingin naga itu dapat melakukan apapun yang diinginkannya di kota Li. Namun, dia tidak pernah menduga situasi akan berubah menjadi keadaan yang melibatkan kehidupan mereka, jadi dia segera menghela napas dan melantunkan mantra. Yu Sang, bantu Senior Sue menahan naga tersembunyi Qian itu. Aku tentu akan memberikanmu hasil yang adil terhadap dendam yang kau miliki dengan sekte elemental setelah ini. Li Sheng segera berkata. Kekuatan istana jiwa Li Shang jelas tidak kalah dengan Xiao Ren. Jika dia benar-benar bertarung langsung dengan naga tersembunyi Qian, dia akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Tetapi sampai sekarang dia tetap sangat pasif dan hanya memanggil badak cahaya fase ke-10 untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Yu Sang mengangkat kelopak matanya dan menjawab dengan santai. Dia jelas tidak begitu tertarik untuk menaklukkan naga tersembunyi Qian, dan malah mengerutkan alisnya dan menatap Cumu yang setengah iblis. Keadaan Cumu saat ini menyebabkan Yu Sang menggunakan suatu teknik, yaitu Displacement Spectre. Yu Sang teringat saat Cumu dikejar Duan Xinhe saat itu, dia menggunakan hantu pemindah api iblis putih untuk menghindari serangan mematikan Duan Xinhe. Yang membuatnya semakin bingung adalah wajah perak yang dibentuk oleh api iblis, yang dalam sifat jahatnya yang tak tertandingi, sedikit mirip dengan penampilan Tuan Muda Chu. Itu tidak mungkin, kan Tuan Muda Chu masih sangat muda dan tidak mungkin mencapai level ini. Yu Sang menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Aliansi jiwa Luoling, berkoordinasilah dengan Kaisar Iblis Galaksi Merahku. Apapun yang terjadi, kita harus membatasi Raja Iblis ini.
Raja Kerajaan Li yang lama saat ini memperlihatkan aura seorang pemimpin dan memerintahkan semua ahli untuk bertarung dengan organisasi. Kekuatan Luoling dari aliansi jiwa hanya sedikit lebih rendah dari Xiao Ren dan dia datang bersamanya ke kota Li. Namun, aliansi jiwa jelas meremehkan kekuatan naga tersembunyi Qian kali ini karena Xiao Ren yang sombong dan angkuh harus mundur dari pertarungan karena hewan peliharaan jiwanya. Ahli aliansi jiwa Luoling tidak suka diperintah. Meskipun demikian, naga tersembunyi Qian dan makhluk setengah iblis di depannya sangat sulit dihadapi. Jadi dia hanya bisa membantu Kaisar Iblis Galaksi Merah seperti yang dikatakan oleh Raja Kerajaan Li. Orang-orang Sekte Elemental bawa Tuan Sekte Yu pergi dari medan perang. Li Sheng bahkan tidak melirik ke arah Tuan Sekte Yu saat dia menggunakan suara berwibawa untuk berbicara. Pada dasarnya tidak banyak ahli di Sekte Elemental dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung saat ini. Tetua Agung yang sama itu memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk melindungi pemimpin Sekte Yu dengan panik saat dia meninggalkan medan perang ini di mana dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Luka jiwa ganda dan jiwa yang hampir terbakar parah, tanpa mukjizat medis, jiwa penguasa Sekte Yu tidak akan mampu pulih sepenuhnya selama paling tidak 3 tahun. Ditambah lagi dengan kematian 2 hewan peliharaan jiwa fase ke-9, ini menjadi kehilangan yang jauh lebih buruk yang akan sulit bagi penguasa Sekte Yu untuk menebusnya. Merah, kalahkan dia. Tuan Kerajaan Tuali memberi perintah pada Kaisar Iblis Galaksi Merahnya. Sosok merah yang tampaknya merupakan hewan peliharaan domain spasial dapat bergerak sesuka hati di domainnya masing-masing. Kecepatan iblis yang ekstrim adalah ranah tertinggi dari gerakan kilat dan sudah sangat dekat dengan tahap itu. Kaisar Iblis bersayap awalnya berada di medan perang naga tersembunyi Qian, namun hanya butuh waktu sesaat untuk tiba di depan Cumu. Tubuh Kaisar Iblis Galaksi Merah tidak jauh berbeda dengan tubuh manusia. Ketika ia secara aneh berpindah posisi di sekitar Cumu dengan kecepatan yang sangat tinggi, Cumu yang setengah iblis juga mulai menggunakan kecepatannya sendiri. Setiap kali setengah iblis Cumu berpindah lokasi, api iblis setengah ilusi akan mengikutinya dalam jejak yang membara. Ketika kecepatan setengah iblis Cumu mencapai batasnya, orang-orang dapat menemukan bahwa selusin atau lebih api iblis ilusi telah muncul. Seolah-olah sosok iblis raja jahat ada di mana-mana sekaligus. Pergerakan Kaisar Iblis Galaksi Merah juga mengejutkan. Tubuhnya yang merah akan terlihat kemudian tak terlihat. Kecepatannya secara tak terduga bahkan sedikit lebih cepat daripada Cumu yang berada dalam kondisi setengah iblis. Bahkan dengan kecepatan Cumu yang mengerikan, ia masih mampu menghindari serangan ganas dan benar-benar layak menjadi iblis dengan kecepatan tertinggi. Seketika, satu sosok putih dan satu sosok hitam mulai berubah secara tidak teratur pada frekuensi tinggi. Kaisar Roh dan pelatih hewan peliharaan di bawahnya tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas dan juga tidak dapat melihat jejak gerakan mereka. Untungnya kecepatan Kaisar Iblis Galaksi Merah lebih baik. Penguasa kerajaan lama tetaplah penguasa kerajaan lama, uji Luoling dari aliansi jiwa. Benar sekali, semua orang buru-buru menganggukkan kepala tanda setuju. Jauh di sana, wakil penguasa kota Istana Mimpi Buruk mengeluarkan ekspresi mengejek karena dia tahu bahwa begitu kekuatan mimpi buruk putih mencapai tingkat tertentu, matanya akan berubah menjadi pupil mata lainnya, dan pupil mata lainnya inilah yang merupakan musuh bebuyutan hewan peliharaan jiwa yang cepat. Bab 294 Kedatangan, Iblis yang Menggemparkan Dunia Bagian 4. Murid lainnya mengubah reaksi mentalnya, menyebabkan penglihatan dan kecepatan berpikirnya menjadi luar biasa cepat. Ketika Cumu menatap monster serangga rakus dan ibu 100, kecepatan mereka sangat lambat sehingga mereka tampak tidak bergerak. Ini terjadi karena Cumu secara tidak sengaja menggunakan kemampuan murid lain setengah iblis. Kecepatan Kaisar Setan Galaksi Merah benar-benar cepat, begitu cepatnya sampai-sampai Cumu, si setengah iblis, kesulitan untuk mengimbanginya. Namun, ketika kedua murid Cumu melepaskan cahaya khusus, kecepatan Kaisar Setan Galaksi Merah menjadi jauh lebih lambat di mata Cumu. Kaisar Setan Galaksi Merah masih bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan meskipun Cumu sedikit lebih lambat darinya, Cumu dapat menentukan lintasan pergerakannya melalui gerakannya yang melambat. Selama dia dapat memprediksi ke arah mana musuh bergerak,
Bahkan jika dia lebih lambat, dia masih akan dapat menyerang lawan secara efektif. Mata Cumu memancarkan kilatan jahat dan akhirnya menemukan lintasan pergerakannya dari gerakan-gerakan anehnya yang selalu berubah. Hantu perpindahan. Api iblis putih yang kuat muncul dari bawah kaki Cumu, seketika membakar tubuhnya yang bagaikan merkuri menjadi abu. Pada saat yang sama, api iblis muncul di udara sejauh 100 meter. Api itu membentuk api unggun putih yang indah, yang dengan cepat terbakar dalam bentuk manusia dan kemudian akhirnya berubah menjadi setengah iblis Cumu yang terbakar dari kepala hingga kaki dalam api putih. Topeng wajahnya yang sangat dingin itu menampakkan senyum iblis. Cumu perlahan mengangkat cakarnya yang menyala dengan dua api iblis yang membara dengan hebat, menunggu kedatangan Kaisar Iblis Galaksi Merah. Penilaian Cumu tidak salah, dan Kaisar Iblis Galaksi Merah memang muncul. Tempat berikutnya yang akan ditujunya adalah tempat Cumu mengalami displacement spectrate. Sosok merah muncul berhadapan dengan Cumu. Dari jarak ini, Cumu yang setengah iblis dapat melihat dengan jelas wajah merah Kaisar Iblis Galaksi Merah. Wajahnya merah, hanya memiliki mata dan hidung, tanpa organ lain. Kepalanya adalah tengkorak merah mengilap yang mengenakan helm merah khusus yang melindungi tengkoraknya. Setelah kemunculannya, mata merahnya langsung dipenuhi oleh api iblis putih yang menyala di depannya karena benda yang berdiri dengan angkuh di depannya secara mengejutkan adalah iblis setengah api putih yang sangat kuat dan mengesankan. Mata Kaisar Iblis Galaksi Merah menunjukkan ekspresi ketakutan. Penggal kepala jahat. Cakar setengah iblis Cumu berubah menjadi dua pedang iblis yang terbakar dengan api putih. Mereka menebas ke bawah, membelah ruang dan bekas pedang api iblis putih meninggalkan jejak yang jelas di langit seolah-olah benar-benar telah membelah ruang. Ketika Kaisar Setan Galaksi Merah melihat bahwa Cumu telah bereaksi, kedua lengannya bersilang di depan perutnya dan kepalanya diselipkan di bawah lengannya. Helm khususnya membentuk layar cahaya merah yang didirikan di depannya. Pertahanan Kaisar Iblis Galaksi Merah sangat tergesa-gesa, dan layar pertahanan merah tidak mampu sepenuhnya menghentikan serangan yang disiapkan oleh setengah iblis Cumu. Layar pertahanan merah hancur oleh Evil Behead dan dua bekas pedang iblis putih menyala menebas, meninggalkan dua luka api putih pekat di lengan dan perut Kaisar Iblis Galaksi Merah. Darah merah yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan cepat dinyalakan oleh api iblis putih. Luka putihnya terlihat jelas dan nyata di tubuhnya. Sudah lama sekali sejak Kaisar Iblis Galaksi Merah milik Raja Kerajaan Li terluka sehingga dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Bagaimanapun, kecepatan iblisnya yang ekstrim adalah sesuatu yang bahkan sulit ditangkap oleh keberadaan naga tersembunyi Qian yang kuat. Luar biasa, sungguh luar biasa. Apa-apaan ini? Mengapa makhluk sekuat itu muncul? Setiap ahli kota Li tercengang. Bahkan ia mampu melihat kecepatan ekstrim dan kemampuan menghindar sempurna Kaisar Iblis Galaksi Merah. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh setengah iblis yang sangat jahat dan mengesankan ini? Setelah berhasil menyerang, setengah iblis Cumu tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis Galaksi Merah melarikan diri, jadi ia menggunakan hantu iblis yang penuh dengan kekuatan dingin. Sosok Cumu melesat di udara, meninggalkan api putih di belakangnya. Ia mendekati Kaisar Iblis Galaksi Merah dan cakar jahatnya mengacungkan api iblis yang membakar jiwa. Api iblis putih itu berputar dengan deras, mencolok dan liar. Api itu menerangi langit dengan warna putih pucat dan di tengah-tengah api iblis yang berkobar, serangan Cumu yang setengah iblis menjadi tak tertandingi, kecepatannya mencapai batas. Kekuatan penghancurnya mengerikan dan api iblis itu membakar jiwa dengan sangat dahsyat. Bahkan jika Kaisar Iblis Galaksi Merah yang terluka menggunakan penghindarannya yang sempurna, keterbatasan murid lain memaksanya untuk secara pasif menerima serangan iblis yang sangat kuat itu. Luka-luka di tubuh merahnya terus bertambah. Luoling, apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Tuan Kerajaan Tuali akhirnya menyadari bahwa Kaisar Iblis Galaksi Merahnya sedang sepenuhnya dibatasi oleh setengah iblis dan dia dengan marah berteriak pada Luoling dari aliansi jiwa. Luoling tiba-tiba bereaksi dan buru-buru mengerahkan dua hewan peliharaan jiwa fase ke-9-nya untuk terjun ke dalam pertarungan antara si setengah iblis dan Kaisar Iblis Galaksi Merah. Dua hewan peliharaan jiwa terbang Luoling, meskipun telah mencapai tahap ke-9, tidak dapat mengimbangi kecepatan Cumu dan Kaisar Iblis Galaksi Merah.
Di hadapan pertarungan antara dua makhluk berkecepatan ekstrim ini, mereka hanya dapat menggunakan teknik yang tidak menimbulkan kerusakan. Es mutlak. Es yang berkilau dengan kekuatan es yang sangat kuat, melayang di sekitar Cumu. Kristal-kristal es pada kaca yang berkilau dan transparan seperti harta karun itu seperti partikel-partikel halus dan ketika muncul di samping Cumu, itu seperti kabut putih. Ketika hewan peliharaan jiwa bertipe es milik Luoling selesai membaca mantra, partikel-partikel es yang mengkilap tiba-tiba mengembun di tubuh setengah iblis Cumu. Partikel-partikel es yang mengilap di sekitarnya terus bertambah jumlahnya dan tubuh Cumu yang telah tercetak oleh es tampak seperti magnet karena partikel-partikel es yang terus muncul itu seolah tersedot ke kulitnya. Saat kecepatan penempelan meningkat, tubuh api putih Cumu ditutupi oleh lapisan tebal partikel es yang mengilap dan pergerakannya pun menjadi semakin lambat. Partikel-partikel es akhirnya menutupi seluruh tubuh Cumu dan tubuhnya tampak berhenti bergerak. Dia benar-benar dibekukan oleh es yang menutupi tubuhnya dan dia berubah menjadi patung es yang tidak bisa bergerak. Wah, bagus sekali. Melihat hewan peliharaan berjenis es milik Luoling membekukan setengah iblis yang mengerikan itu, Raja Kerajaan Li yang tua itu menghela napas lega. Penguasa Kerajaan Lama Li tidak pernah menyangka kekuatan setengah iblis itu begitu abnormal, bahkan yang terkuat sekalipun, Kaisar Iblis Galaksi Merah, bukanlah lawannya. Beng! Akan tetapi, Tuan Kerajaan Tua Li tidak punya waktu untuk bergembira karena lapisan es tebal itu tiba-tiba meledak. Wajah setengah iblis yang dingin itu samar-samar memperlihatkan ekspresi marah. Kemarahan ini menyebabkan orang lain gemetar dan membuat mereka seolah-olah merasa seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Huhuhuhuhu. Api iblis putih mulai membakar lebih kuat lagi setelah dibekukan oleh es. Murid-murid lain dari setengah iblis Cumu sepenuhnya terpaku pada hewan peliharaan jiwa es mengkilap milik Luoling. Lengan kanannya terangkat tinggi di udara dan telapak tangannya terbuka sepenuhnya. Setengah iblis Cumu memasang sikap gila, seakan memohon kekuatan pada surga. Cahaya iblis putih berkedip-kedip di telapak tangannya. Tiba-tiba, cahaya iblis putih berkelap-kelip di langit yang luas, dan lokasi di langit ini kebetulan berada di atas kepala hewan peliharaan jiwa es mengkilap. Ia turun langsung dari titik tertinggi di langit. Cahaya iblis putih itu bagaikan sambaran petir jahat yang menyambar tanpa peringatan apapun. Ia membombardir tubuh hewan peliharaan jiwa Glaze Ice dengan ganas. Hewan peliharaan jiwa es berlapis milik Luoling melayang di udara, tetapi setelah terkena cahaya iblis, tubuhnya langsung dibawa turun oleh cahaya iblis yang mengejutkan itu. Itu seperti jatuhnya meteor yang luar biasa dari surga ke bumi. Weng, weng. Seolah-olah terkena raungan panjang seekor naga terbang, setelah turunnya cahaya iblis, seluruh distrik tampak tenggelam ke bawah. Tubuh naga besar yang melilit api iblis putih membubung tinggi ke cakrawala. Sepersekian detik kemudian, cakrawala ditutupi oleh naga api iblis putih yang besar. Aura api iblis yang dingin namun panas menghantam wajah-wajah yang ketakutan dari setiap ahli yang menyebabkan jiwa mereka gemetar karena dingin saat cakrawala itu sendiri berguncang. Ritual api surgawi. Itu adalah ritus api surgawi berwarna putih yang 10 kali lebih mengerikan daripada teknik tipe api tingkat 7 biasa, ritus api surgawi. Hewan peliharaan jiwa es mengkilap hanya menggunakan teknik es absolut, tetapi tidak dapat menghentikan setengah iblis Cumu bahkan selama 2 detik. Kemudian, beberapa saat kemudian, hewan peliharaan berjiwa es itu menderita kemarahan setengah iblis yang menggemparkan dunia. Tidak seorang pun tahu apakah hewan peliharaan berjiwa es Luoling akan mampu bertahan dari teknik ritual api surgawi yang menakjubkan ini. Iblis yang menggemparkan dunia. Kenapa iblis seperti itu muncul di kota Liku? Wajah Tuan Kerajaan Li yang sudah agak tua tampak sedikit kaku. Jika teknik ritus api surgawi ini digunakan pada Kaisar Iblis Galaksi Merahnya, kurangnya kemampuan bertahannya berarti bahwa teknik itu mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa tubuh iblis yang mengejutkan itu tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Ia tidak perlu melantunkan mantra, ia tidak perlu menyimpan kekuatannya dan, dengan satu gerakan tangan, ia dapat menyebabkan teknik yang mengejutkan dengan kekuatan yang begitu merusak. Kekuatan ini jelas tidak kalah dengan kekuatan penuh naga tersembunyi Qian. Namun,
Yang membuat iblis yang menggemparkan dunia ini lebih mengerikan daripada naga tersembunyi Qian ialah tidak seorang pun tahu hewan peliharaan jiwa apa yang harus digunakan untuk menghadapi teknik jenis lainnya. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan seorang dewa. Wakil penguasa kota istana mimpi buruk putih, Si Hong, bagaikan seorang rasul religius yang dengan taat menyaksikan api iblis menelan surga. Mimpi buruk terkuat dan satu-satunya yang tercipta melalui perpaduan pelatih hewan peliharaan jiwa terkuat dan mimpi buruk terkuat, si setengah iblis. Bagi orang-orang istana mimpi buruk, setengah iblis yang sangat langka itu adalah eksistensi seperti dewa. Ia mencekam dan memukau seperti bintang jatuh yang melesat di langit dan di balik semua ini juga ada cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Kalau bukan karena semua orang di generasi terdahulu yang sudah berubah menjadi setengah iblis telah dilahap habis, setengah iblis itu akan menjadi eksistensi terkuat di istana mimpi buruk. Akan tetapi, ini juga sebabnya, di balik rasa sakit luar biasa dan biaya yang harus dikeluarkan untuk eksistensi langka ini. Si setengah iblis itu merupakan eksistensi yang saleh di mata setiap ahli istana mimpi buruk. Bab 295, Diagram tertinggi, Naga tersembunyi dan setengah iblis. Kecepatan Qian Hidden Dragon tidak dapat dibandingkan dengan Red Galactic Demon Emperor, jadi jika ia ingin menyerang kecuali ia menggunakan teknik area efek yang luas maka akan sulit untuk menimbulkan true damage. Namun, Kepala Kota Tuali juga sangat cermat dalam mengendalikan Kaisar Iblis Galaksi Merah sehingga sejak awal pertarungan, naga tersembunyi biru selalu dibatasi oleh Kaisar Iblis Galaksi Merah. Ditambah dengan kekuatan Raja Kera Ular Awan yang dapat menembus serangan naga tersembunyi biru, kombinasi keduanya serta teknik hewan peliharaan jiwa para ahli lainnya. Naga tersembunyi biru secara alami menjadi semakin terluka. Setelah setengah iblis Cumu muncul, Kaisar Iblis Galaksi Merah diarahkan kembali sehingga kekuatan mental naga tersembunyi Qian tidak lagi dibatasi. Sekarang ia dapat menggunakan teknik apapun secara langsung. Pada saat ini, naga tersembunyi Qian merasa seolah-olah telah dibebaskan dari sel penjara mental. Oh, aduh. Raungan yang bergema melepaskan kemarahan dalam hati naga tersembunyi Qian. Di tubuh naga tersembunyi Qian terdapat api yang membakar, membekukan es, membakar cahaya yang membusuk, kegelapan yang membius, petir yang bernanah, air yang membara, tebasan angin, dan bekas cakaran binatang buas. Semua rasa sakit yang berasal dari tubuh penuh luka berubah menjadi kemarahan naga tersembunyi Qian dan kepalanya yang sombong terangkat ke langit. Tuan Sue telah memanggil dua hewan peliharaan jiwa utama. Kekuatan hewan peliharaan jiwa ini hanya sedikit lebih lemah dari hewan peliharaan jiwa Tuan Kota Tuali, tetapi hewan peliharaan jiwanya ini bertipe es dan bertipe binatang. Tidak satu pun dari mereka dapat benar-benar membatasi naga tersembunyi Qian. Aura naga marah mulai terkumpul. Saat naga tersembunyi Qian mengeluarkan raungan ke langit, seluruh langit mulai berguncang. Raungan naga itu bukan sekadar intimidasi vokal. Suara itu menjadi perintah aneh yang mengangkat gumpalan langit yang menutupi awan naga berwarna biru kehijauan. Awan menutupi langit dan angin muncul entah dari mana. Awan naga Qian berubah menjadi gelombang Qian yang bergolak tak menentu di langit atas seperti jeram. Seketika seluruh kota Li tertutup bayangan awan ini. Raungan naga bergema di antara awan Qian yang tak berujung dan daratan yang luas. Menghadapi hewan peliharaan jiwa Tuan Sue yang kuat, naga tersembunyi Qian sama sekali mengabaikan mereka. Ia menggunakan pupil Qiannya yang bangga untuk melihat sekelompok hewan peliharaan jiwa yang mengepungnya tetapi tetap menjaga jarak dengan hormat. Aduh! Raungan naga tersembunyi Qian semakin panjang. Seketika awan Qian mengalami perubahan yang mengejutkan. Satu demi satu kepala naga tersembunyi Qian yang besar menyembul keluar dari awan Qian. Atau lebih tepatnya awan Qian perlahan-lahan berubah menjadi banyak kepala naga tersembunyi Qian. Ketika semua orang mengangkat kepala untuk melihat, tampak seolah-olah selusin naga tersembunyi Qian tersembunyi di atas awan Qian yang mengamati para ahli kota Li dengan meremehkan. Raungan lain terdengar saat Kaisar Naga memberikan perintah. Awan Qian membuat tengkorak naga tersembunyi Qian membuka lebar-lebar rahang mereka dengan menakutkan. Mengumpulkan sinar demi sinar Qian yang bersinar jauh di dalam tenggorokan mereka yang bagaikan awan.
Sinar naga itu jatuh bagaikan sinar matahari pertama yang menembus awan dan langsung mengenai tanah. Selusin sinar jatuh dari mulut Qian Hidden Dragon di langit. Hal ini langsung menciptakan diagram totemik besar yang terbentuk di antara langit Qian dan sinar cahaya besar. Setiap sinar juga jatuh secara akurat pada hewan peliharaan jiwa yang mengelilingi Qian Hidden Dragon. Bagi Qian Hidden Dragon, satu-satunya Soul Pet yang benar-benar menjadi ancaman adalah milik para penguasa kota Tuali. Namun, Soul Pet di dekatnya mengeluarkan banyak teknik yang menyebabkan masalah serius bagi stamina pertahanan, kekuatan mental, dan daya tahan Qian Hidden Dragon. Terutama setelah terluka, Soul Pet ini menjadi semakin mengancam. Kemarahan naga tersembunyi Qian tidak benar-benar berasal dari hewan peliharaan jiwa yang benar-benar dapat melawannya. Ia marah pada badut-badut yang bersembunyi sangat jauh dan mengeluarkan teknik. Jadi kali ini semua teknik Qian Hidden Dragon diarahkan kepada mereka. Dari sekitar 30 Soul Pet yang menyerang Qian Hidden Dragon, tidak ada yang tertinggal dan terkena sinar naga. 30 sinar Qian itu menyilaukan. Ratusan ribu warga kota Li dapat melihatnya. Bahkan beberapa kilometer jauhnya, orang-orang masih dapat merasakan aura mengerikan dari kekuatan naga ini. Teknik naga tersembunyi yang dahsyat itu tidak bertahan lama, tetapi ketika dilepaskan, semua ahli yang terkejut melihat beberapa wajah menjadi pucat. Jelas jiwa mereka terluka, ini berarti hewan peliharaan jiwa mereka langsung mati karena teknik ini. Para ahli lainnya setelah keterkejutan awal mereka semua menunjukkan kebingungan saat mereka dengan cepat terbang ke tanah untuk menarik kembali hewan peliharaan jiwa mereka yang terluka parah. Kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa mereka. Teknik Qian Hidden Dragon dapat langsung membunuh banyak Soul Pet tingkat rendah namun Soul Pet ini sangatlah berharga bagi pemiliknya. Setan yang memiliki setan yang lebih kuat segera memanggil mereka untuk membatasi naga tersembunyi Qian. Wajah kepala kota Tuali berubah. Tanpa pembatasan mental Kaisar Setan Galaksi Merah pada naga tersembunyi Qian, ia dapat dengan bebas mengeluarkan teknik yang merusak. Para ahli kota Li tidak setingkat dengannya sehingga begitu mereka menderita serangan dari naga tersembunyi Qian, mereka pasti akan mati sebagian. Iblis kami tidak dapat membatasinya. Hampir setiap pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki hewan peliharaan jiwa tipe iblis. Tetapi naga tersembunyi Qian bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh tipe iblis manapun. Setelah menyingkirkan hewan peliharaan jiwa yang kurang berarti, hewan peliharaan jiwa tersembunyi Qian memperoleh kebebasan bertempur yang lebih besar. Seketika mengepakkan sayapnya, ia terbang menuju si setengah iblis Cumu. Melihat naga tersembunyi Qian, si setengah iblis Cumu melayang dengan acuh tak acuh. Ketika tubuh besar naga tersembunyi Qian terbang di depannya, dia perlahan melayang di atas kepala naga tersembunyi Qian. Berdiri dengan angkuh di antara tanduk naga, dia memandang ke bawah ke dunia. Seekor naga tersembunyi yang super dengan kekuatan dan pertahanan yang nyaris tak terkalahkan, ditambah dengan setengah iblis yang aneh dan menakutkan, tubuh Qian yang besar. Dan bayangan iblis putih yang menyala-nyala menciptakan aura yang menyesakkan sehingga menciptakan pemandangan keunggulan mutlak. Pada saat ini semua ahli kota Li mensubscribe channel Novel Donghua dan melayang di udara, tersebar di sekitar naga tersembunyi Qian dan setengah iblis. Semua pelatih hewan peliharaan jiwa berdiri sendiri atau menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka, tetapi tidak ada yang berani memberi perintah. Hewan peliharaan jiwa di langit kota Li dapat dihitung sebagai yang terkuat di kota Li atau bahkan seluruh kerajaan Zanli. Dengan pemikiran orang normal dan kombinasi semua hewan peliharaan jiwa ini, mereka dapat menghancurkan semua penguasa dunia yang menyesatkan. Bahkan melangkah ke alam terlarang bukanlah hal yang mustahil. Namun suatu peristiwa yang menyebabkan keributan di seluruh kota Li terjadi. Hewan peliharaan jiwa ini yang pada dasarnya diidolakan yang dipanggil oleh pelatih hewan peliharaan jiwa terkenal begitu rapuh dalam pertarungan ini bahkan menjadi karakter yang tidak tergantikan. Di medan perang, ini bukan lagi pertarungan antara Soul Pet yang kuat dan Soul Pet yang kuat. Ini adalah penggulingan pandangan tradisional tentang Soul Pet yang kuat. Dalam visi mereka yang beralih dari fase ke-9, fase ke-10, Komandan Raja, hingga Qian Hidden Dragon dan Half Devil, kedua Soul Pet ini sudah menjadi puncak organisme yang mengejutkan. Tujuan naga tersembunyi Qian adalah merebut kembali mata air giok.
Sekarang setelah berhasil, amarahnya meluap dan hendak pergi tanpa cedera. Naga tersembunyi Qian tahu bahwa ini adalah wilayah manusia. Jika terus bertarung, ia akan ditelan oleh hewan peliharaan jiwa yang tak ada habisnya. Naga tersembunyi Qian juga tahu bahwa mata air giok tidak akan bertahan lama, jadi setengah iblis Cumu akan segera melemah. Seperti yang diharapkan naga tersembunyi Qian, si setengah iblis Cumu dapat merasakan bahwa energinya tidak lagi tak terbatas karena energinya perlahan-lahan terkuras sedikit demi sedikit. Tentu saja kecepatan penurunan ini tidak cepat. Jika dia perlu bertarung untuk periode waktu berikutnya, itu tidak masalah. Tuan Kota Tuali dengan penampilan setengah iblis, kita tidak mungkin bisa mengalahkan naga tersembunyi Qian. Kita menyerah saja, setelah itu kita bisa membahas asal-usul setengah iblis. Itu bisa menjadi ancaman besar, Tuan Sue berkata perlahan. Naga tersembunyi Qian sudah sangat sulit dihadapi. Sekarang dengan setengah iblis yang bahkan lebih merepotkan, kecuali beberapa ahli tingkat Master Kota Tuali muncul, mereka tidak mungkin bisa menghadapi kedua kekuatan ini. Ya, menyerah saja, kita tidak ingin ada lagi kematian. Pemilik Soul Pet Palace juga terluka parah. Biaya untuk terus bertarung terlalu besar. Selain Soul Alliance, semua ahli juga tidak ingin bertarung lagi. Wajah kepala kota Tuali menjadi sangat jelek. Semua golongan ini datang untuk mendapatkan keuntungan dari naga tersembunyi Qian. Namun tanpa mendapatkan keuntungan ini, mereka secara pribadi tidak kehilangan banyak. Namun, naga tersembunyi biru telah mencuri harta karun Li, mata air giok, milik kepala kota tua. Jika naga tersembunyi biru berhasil lolos, Li Sheng akan menderita kerugian besar. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan naga tersembunyi biru lolos. Tuan Kota Tua, mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Tuan Kota Li, cepatlah mengambil keputusan. Semua pakar mulai mendesaknya. Otot wajah kepala kota tua Li bergetar. Melihat naga tersembunyi Qian dan setengah iblis siap melarikan diri, kepala kota tua Li tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun, mata air gioknya akan benar-benar hilang. Mata air giok, naga tersembunyi Qian ini memiliki mata air giok. Jangan biarkan ia lolos. Akhirnya, penguasa kota Tuali mengeluarkan manfaat besar ini. Darah suci mata air giok. Item jiwa super yang hampir setara dengan membuat hewan peliharaan jiwa bermutasi 1 kali. Bahkan hewan peliharaan jiwa raja pun bisa mendapatkan darah suci mata air giok. Begitu diaktifkan, energi di dalamnya bisa memperkuatnya pada tingkat yang mirip dengan mutasi. Penguatan seperti itu hampir setara dengan pangkat. Setelah raja adalah kaisar. Bahkan orang seperti kepala kota Tuali tidak pernah menerima hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar, jadi mata air giok jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan telur naga tersembunyi Qian. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.